tah nu dirasakeun ku admin saya tah dari kepala tah cenah tadi barusan dari kepala eta tah admin saya teh sok nyeri kepala itu teh tidak bahagia. Dan setiap orang mah pasti ada masalah, ada stres ya. Waktunya cicilan mobil udah dapat tagihan. Selamat pagi Pak, reminder mengingatkan Pak Bapak jatuh tempo tanggal sekian tak itu tuh menunjukkan sana itu sok stres tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Anas? Ketemu lagi ya sama saya Anis Wagio, terapis di klinik Anas bin Malik. Mudah-mudahan Sobat Sehat Anas selalu dalam keadaan sehat, waras, barokah, dan jangan lupa selalu bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan selalu bersyukur atas semua yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat bisa menghirup napas segar, dan lain sebagainya. Sobat Sehat Anas, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang pengaruh kesehatan mental terhadap fisik. Ngaruh nggak sih kalau misalnya mentalnya nggak sehat ke fisik ya gitu kan, lebih demikian. Terus penyebabnya apa? Kalau efeknya apa kalau mentalnya nggak sehat gitu ya, ke fisiknya apa? Banyak orang Sobat Sehat Anas merasa bahwa lebih mementingkan tentang kesehatan fisik ya, padahal kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik gitu ya. Karena kunci kesehatan mental itu adalah ketika kita selalu dalam keadaan senang, sehat, nah itu maka akan muncul rasa bahagia, terbebas dari kasusah gitu ya, bebas kasusah, pikiran bingung gitu, nah itu maka akan menimbulkan kebahagiaan. Nah kalau tidak bahagia berarti orang itu kesehatan mentalnya terganggu ya. Terus kalau kita selalu merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, insya Allah fisik kita juga akan segar gitu ya. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan hubungannya dengan sistem hormonal, sistem saraf, dan lain-lain. Dan kebiasaan orang itu kalau mengalami kesulitan atau tidak bahagia atau sedang ada trauma, ada problematika masalah hidup, biasanya larinya, pelampiasannya pada hal-hal yang kurang baik, kurang sehat gitu, pola hidup yang kurang sehat, misalnya ngerokok gitu tah, stres ngerokok, eta, terus eta mah resep kopi banyak, minum kopi gitu, kamu rusak minum alkohol mah, misalnya larina ke bar, pulang kerja bukannya pulang malah ke bar minum gitu ya. Terus bahkan ada sampai yang menggunakannya, naudzubillah min dzalik menggunakan obat-obatan terlarang, antidepresan ya, biar dianggapnya bisa mengatasi masalah, setelah itu selesai gitu ya masalahnya. Nah itu biasa seperti itu. Terus paling enggak biasanya orang tuh makan makanan yang lagi stres, yang muladan, hasem, naon, gorengan gitu, makanan yang sehat, sehingga semua tindakan itu ya pelampiasannya itu pada hal yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, sehingga bisa menimbulkan apa? Justru akan menimbulkan gangguan pada sistem tubuh ya. Orang stres, manajemen stresnya nggak bener, larinya ke hal-hal yang kurang bagus ya, dilampiaskan ke hal-hal yang negatif, maka terjadi suatu gangguan penyakit, bisa jadi penyakit kronis nantinya ya, penyakit gangguan kronis. Terus kalau orang yang tidak bahagia, makanya kita tuh kudu bersyukurnya supaya bahagia. Kalau dikit-dikit tidak disyukuri ya, dapat rezeki segini tidak disyukuri, jadinya itu bahagia, matakna bahagia mah kudu ya. Mun teu bahagia kumaha? Hiji nya gampang emosi tah. Manya kerja capek sakieu duit teh nah gitu, kurang syukur, gampang emosi ya. Bercanda
dianggap bercanda malah nanti jadi ributnya sama temen gitunya karena sensitif teh gitu, gampang emosi lah. Temen teh maksudnya mah ngajak heureuy gitu, ngajak bercanda, tapi diresponnya dengan serius dan akhirnya timbul perselisihan. Terus stres ya, nggak bisa tidur, gelisah, pararuh rasa gitunya, seolah-olah teh penuh otak tehnya, padahal mah yang dipikirkan nggak ada masalah, nggak ada, tapi sepinuh gitu, itu kurang bahagia. Terus masalah-masalah kecil kayak ya, masalah anak pulang telat sekolah, suami pulang telat kantor, jadi beban pikiran, gampang itu ya. Semua itu secara tidak langsung bisa menyebabkan satu sistem listrik jantung ya, detakan jantung berdebar ya, kontraksi otot jantung bisa ke jantung gitu ya. Makanya wajib bahagia. Kumaha carana bahagia nanti ya, karena bahagia itu mudah ya, melihat sesuatu yang bikin senang juga, misalnya lihat anak sehat itu sebenarnya bisa bahagia, lihat anak lari harusnya bahagia. Alhamdulillah saya teh bisa melihat anak lucu, anak saya lucu gitunya lari-lari. Alhamdulillah bisa melihat istri saya lagi ngaji, lagi sholat gitu ya, itu suatu kebahagiaan sebetulnya, harus disyukuri ya. Terus kalau stres menyebabkan gangguan pada jantung, kenapa bisa seperti itu ya? Kahijinya sistem hormonal di dalam tubuh kita tuh ada namanya kelenjar adrenal yang mengeluarkan hormon, salah satunya adalah adrenalin ya. Kalau orang stres, orang tidak bahagia, orang merasa sumpah, yang terjadi adalah hormon adrenalin itu keluarnya lebih banyak dari kebutuhan ya. Yang terjadi adalah apa? Berdebar terus, cemas, kurang nyaman ya, selalu gemetar atau hariwang gitu ya. Jadi itulah salah satu efek dari hormon adrenalin, jadi cemasannya tinggi. Terus yang kedua ada non adrenalin, ada juga kortison ya. Kortison itu sejenis anti radang ya. Kemudian eta nu dirasakeun ku admin saya nyeri kepala, cenah tadi barusan nyeri kepala, eta admin saya sok nyeri kepala, itu tidak bahagia. Ya, nggak sering sakit kepala, terus nonde ya hipertensi salah satunya ya. Hipertensi bisa menyebabkan sakit kepala gitu ya. Hipertensi itu darah tinggi. Kemudian naudzubillah min dzalik, kalau hal itu tidak ditangani, tensi terus-terusan meningkat, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Makanya ketika ada sinyal-sinyal tubuh pusing, leher kaku, nggak bisa tidur, gelisah, cepat diterapi ya, cepat minimal lah ditensi lah gitu, ditensi dicek gitu nya. Syukur-syukur mau ke klinik, cek laboratorium, asam urat, kolesterol lah minimalnya diperiksa, sama tensi bisa naik. Kemudian serangan jantung biasanya langsung angina pectoris, sakit ya. Itu hal-hal yang bisa disebabkan oleh efek negatif dari ketika orang tidak bahagia melampiaskan kepada hal-hal yang negatif, selanjutnya malah terjadi gangguan pada sistem tubuh, bisa stres, bisa tensi naik, bisa hipertensinya, bisa stroke malahan ya. Makanya hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kumaha carana ya eta, ketika sudah ada indikasi aduh sakit leher, pusing kita udah cepet ditensi gitu. Dan direfleksi 5 menit oke, insyaallah tok gitu tanya. Titik hipertensinya totok, titik sikring di leher dibukaan, insyaallah turun deh gitu ya, daripada di ini. Dan ketika kasih ujian ya tetap sabar bahwa ini adalah ujian gitu, jangan marah lari melampiaskan ke hal negatif yang nanti efeknya seperti tadi ya gitu. Biasanya orang kalau tidak bahagia itu akan merasakan seperti sensitif, sering marah, merasa kesepian gitunya. Itu orang kurang bahagia tak ciri-cirina tah kayak sahanya cingacung nonton ngacung kurang bahagia itu teh. Jadi nya kurang syukuri lah gitu nya.
lihat anak ketawa-ketawa bercanda itu tuh suatu kebahagiaan. Nantinya lihat istri sehat bisa membantu suami nyari maisha, suatu kebahagiaan. Lihat istri lagi ngaji ngedoakan suami itu kebahagiaan. Dan nggak harus hal-hal yang luar biasa. Kebahagiaan itunya lihat istri makan karedok meningesang gitu tuh kebahagiaan itu teh gitu. Anak makan naon gitu tuh sampai ke semangat itu dilihat kebahagiaan. Ya, kebahagiaan tuh ada di sekitar kita sebetulnya ya. Makanya ketika kita sering marah ya tetap kita harus cepat kontrol, minimal tensi. Efeknya apa? Efeknya kalau kita tersinggung sering marah terus dibiarkan ya nanti nggak kondusif dong rumah tangganya. Ngomong sedikit suami nanya ke naon aja nggak, istrinya harus ke naon, pap ini naon, tangan sorangan, nggak bisa gitu ya, cari sendiri. Nah itu nanti malah bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan sampai tidak bahagia, wajib bahagia ya. Sesyukur sekecil apapun rezeki kita syukuri sehingga kita merasa senang dan itu bahagia. Itu bisa membuat antibodi kita bagus. Kemudian yang kedua, walaupun ciri-ciri orang terbahagia ya, walaupun kita berada di tempat yang rame tapi asa merasa sendiri, asa herin hirupnya sepi gitunya, atau sumpahnya pelahak lohok gitunya. Orang bahagia padahal di tempat ramai itu teh, di tempat keramaian itu merasa sendiri, merasa sendirian hidup teh, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang apa, padahal dia lupa bahwa dia itu punya Allah, tempat segalanya, tempat bersandar, tempat mengadu, tempat meminta pertolongan itu. Kemudian merasa tertekan dengan kebutuhan yang makin meningkat, ekonomi makin susah gitu. Padahal mah syukuri we nya, ada rezeki mah pasti selama masih hidup dalilna pasti ada rezekian. Kalau orang sudah mati berarti rezekinya sudah habis. Nah, teh. Jadi kalau misalnya masih hidup, insya Allah masih ada rezekinya. Kalau kita sudah nggak ada rezekinya pasti sama Allah dimatikan gitu. Itu patokannya lah. Ya, kemudian merasa tertekan, banyak pikiran dan sebagainya, banyak hal-hal, kadang-kadang masalah-masalah kecil oke dijadikan pikiran. Nah si eta teh ngelewatnya teh salam, nah si eta teh ngelewatnya tengah liat, nah itu jadi sensitif ya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang dipikirkan di otaknya yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan ya, itu dan stres akhirnya. Oleh karena itu kita harus cegah, menghindari hal-hal seperti itu. Bahagia wajib gitu ya, makanya harus selalu bersyukur supaya kita tetap bahagia. Sekecil apapun nikmatnya kita bahagia, karena kalau nggak bahagia selalu dipikirkan hal-hal kecil nanti jadi stres. Mau stres kumaha? Mau stres mah ketika orang lagi banyak kerjaan, deadline mepet gitunya, tekanan dari atasan, wah itu bisa bikin stres gitu ya. Itu efeknya naon? Efeknya yang pertama ya itu di halaman nyeri leher, otot kaku, pinggang sakit, betis paralegel, eta teh efek dari ketegangan otot, ketegangan saraf. Itu teh tinggi ciri-cirinya stres. Ciri-cirinya orang yang mengalami stres nanti ada tingkatannya, tingkat stres ringan, stres sedang, stres berat, depresi dan sebagainya sampai ke psikosa. Kemudian stres juga bisa menyebabkan gangguan pada berbagai sistem seperti pernapasan, kemudian bagian yang punya asma bisa kumat asmanya, yang punya lambung asam lambungnya meningkat, bisa jadi sesek gitu ya, itu stres. Katakan itu stres lah, syukuri we gitu tuh. Masalah sabar we gitu. Kemudian stres juga bisa menyebabkan susah tidur. Ya. Kulisak, insomnia gitu tuh. Tiap jam teh apal teng jam 12, teng jam 1, teng jam 2 sampai ke subuh sampai tunduk. Nah itu ciri-cirinya, efek dari kalau kita stres. Kemudian stres juga bisa mengganggu pencernaan, asam lambung naiknya udah disebutkan tadinya. Stres bisa juga akibat dari ekonomi, kesulitan keuangan, itu juga bisa mengganggu hormon seks. Stresnya biasanya mah kahoyongna kurang, gitunya, gairahna kurang, gitunya.
hormon seksnya menurun sehingga mengganggu minat gitu ya. Padahal salah satu kebahagiaan rumah tangga itu, keharmonisan rumah tangga itu bukan cuma duit, tapi juga kebutuhan batinnya, kebutuhan batin suami, kebutuhan batin istri gitu ya. Itu biasanya kalau orang stres mah hormon seksnya jadi turun, jadi kurang bergairah. Nah itu efeknya nanti bisa ke rumah tangga dan lain-lain. Kemudian pada wanita juga bisa mengganggu ke sistem menstruasi, ke reproduksi. Stres itu bisa harusnya normal tiap bulan, iya mah udah 2 bulan tak keluar. Nah itu efek stres. Maka tentang lah stres mah kemana-mana gitu ya, gitu. Ke wanita, ke laki-laki, bisa efeknya kemana-mana, termasuk ke menstruasi. Bisa aja menstruasinya teh telat. 2 bulan, nggak datang, 3 bulan nggak datang, bukan karena faktor-faktor yang membahayakan, tapi bisa aja dari faktor stres tadi. Faktor membahayakan tuh karena misalnya miom, kista, kanker, serviks, itu faktor-faktor yang membahayakan. Kalau faktor stres juga, karena faktor pikiran itu juga bisa bikin tidak mainnya terus-terusan, ya sebulan bisa 2 kali, 3 kali, itu efek stres juga bisa ya. Atau mainnya jadi banyak, atau mainnya jadi sedikit. Nah itu gangguan menstruasi pada wanita kalau stres. Terus cara stres menghadapinya kumaha? Nah iya nanti tunggu tuh. Dan setiap orang mah pasti ada masalah, ada stres. Ya. Waktunya cicilan mobil, udah dapat tagihan. Selamat pagi Pak, reminder, mengingatkan Pak. Bapak jatuh tempo tanggal sekian tak, itu tuh menunjukkan canaya kesok stres dah. Makanya janganlah kalau bisa memaksakan kehendak memiliki sesuatu di luar kemampuan, nanti bikin stresnya. Ya. Cari sumber masalahnya ketika kita stres teh, merenung sumbernya naonnya. Oh sumbernya ekonomi, keuangan. Oh sumbernya anak prestasi menurun. Oh sumbernya istri ngarumpi wae, main HP wae, waktu masak masih ngobrol, nah, misalnya. Kemudian apa? Ya cari sumber masalahnya dari mana. Setelah dianalisa sumber masalahnya, terus cari teman yang bisa mensupport kita, yang mengerti kondisi kita dan benar-benar tulus mau mencarikan solusinya. Tapi mau nemuin bisa matong di lawan jenis. Istri curhat ke pameget, perempuan curhat ke laki-laki, ya ujung-ujungnya kayak sirsiran, ujung-ujungnya jatuh cinta gitunya. Atau laki-laki curhat ke perempuan, istri orang, lama-lama jadi selingkuhnya karena merasa diperhatikan dan sebagainya. Jangan, kalau bisa curhatnya ke sesama jenis, kemudian yang betul-betul mengerti ya dan bisa menjaga privasi kita. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita menyesal udah mempercayakan seseorang ember cerita orang ke kemana-mana. Nah, kita harus selektif ya, harus selektif mana yang bisa dijadikan teman lahir batin, mana yang tidak gitu. Tapi hindari curhat ke lawan jenis. Ibu-ibu curhat ke bapak-bapak, kayak bisa saling jatuh cinta, entong dosa ya. Kemudian setelah menemukan, dikasih solusi, terus tenangkan pikirannya, istirahatkan ya. Kalau perlu ya cuti dulu lah kerjanya sehari 2 hari ya, tenangkan pikiran. Udah ketemu, terus yang selebihnya adalah gaya hidup yang bisa menyebabkan stres. Tadi saya singgung gaya hidup yang menyebabkan stresnya. Kamu enak tinggal pencet KTP Anda setahun dapat pinjaman sekian, teteh jebakan gitunya. Ya di Facebook di mana banyak rentenir anak tukang riba gitunya yang bisa membahayakan, yang kita tergoda gitu teh. Kita tergoda untuk memuaskan kebutuhan kita gitunya. Gitu, pengen handphone yang lebih bagus dengan cara dari pinjol tong, kayak bisa bikin masalah, stres, bisa bikin ribut gitu. Bahkan bisa menimbulkan perceraian gara-gara pinjol gitu. Ayah gitu tuh. Ayah bukan 1 2. Kemudian setelah
ketemu masalahnya, ketemu teman yang tepat, minta saran, kemudian relaksasi, tenangkan ya, tenangkan, dekatkan diri kepada Allah. Terus naon deui tindakan nyatanya, datang ka dieu ya, kemana we lah pokoknya mah yang cocok ya menurut sahabat sehat Anas. Apa diterapi, direfleksi, karena dengan refleksi itu seluruh sistem tubuh dinormalisasi, dengan refleksi itu sistem saraf dinormalisasi, sistem hormonal dinormalisasi, sistem reproduksi dinormalisasi, seluruh sistem tubuh lah pokoknya direfleksi, dinormalisasi. Tah eta paling tepat mah udah ketemu sama terapisnya, ngobrol, bisa dipercaya nya, aman gitu ta. Terus mendapatkan tindakan, kemudian dapat motivasi nasihat-nasihat yang mendukung, motivasi nasihat-nasihat yang real gitu nya, yang sesuai dengan masalahnya. Kemudian kalau memang masih cukup berat masalahnya karena trauma atau naon-naon gitu nya, berhubungan dengan mental, fisik, psikis, ya nanti bisa diminta, disarankan, ditanyakan apakah perlu dihipno apa enggak. Kalau terlalu berat ya bisa dihipno. Kalau cuma ketegangan emosional ringan saja nggak perlu, itu cukup direfleksi saja. Ya kalau misalnya sudah direfleksi enak nggak usah dihipno. Ya, terus kemudian yang terpenting adalah kita nomor satu minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hampura dosa-dosa abdi, saya merasa bersalah, supaya minta tobat, minta hampura ya. Kemudian jangan memaksakan diri lagi, tobat teh gitunya. Misalnya tobat tadinya biasanya main riba, nyantong gitu bener ya, minta tolong. Nanti setelah tobat, ribanya ditinggalin, minta tolong, nanti rezeki yang halal akan datang, rezeki yang barokah akan datang ya. Kalau kitanya mau jihad gitunya, mau hijrah kepada yang lebih baik, pertolongan Allah pasti akan datang ya. Kemudian ya banyak zikir, karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati makan tenang, dengan berzikir dengan niat pada Allah hati makan tenang. Kenapa tenang, tergelisah? Nah perlu diintrospeksi, tanya zikirnya kumaha, banyak zikirna atau banyak ngetik HP-na gitu nya, banyak zikirna apa banyak nonton naona gitu ya. Ya gitu aja sobat sehat Anas, mohon maaf bahasanya rada sedikit kumaha gitu nya, biarin. Nah yang penting mah nyampe gitu, ketangkep maksudnya, dan kita mulai introspeksi ketika kita mengalami gangguan stres, masalah itu efeknya begini, kemudian solusinya apa. Nah kemudian yang kita harus tetap terus berusaha bersyukur ya, agar kita selalu bahagia. Saya mah bahagia ningali istri makan lahapnya, makan ikan bakar gitu tuh, ningali itu saya mah bahagia gitu nya. Anak makan manis semangat, itu saya bahagia bagi saya mah cukup melihat keluarga sehat, keluarga ini udah cukup bagi saya mah. Tuh hayong kemana, ke Thailand gitu teh, kemana kamu ke Australia gitu, jalan-jalan tuh hayang gitu nya. Cukup dengan bisa memberi manfaat kepada orang, buat saya udah bahagia ya. Bisa memberikan nasihat dan orang itu bisa berubah, itu udah cukup membuat bahagia. Mudah-mudahan nasihat saya, mudah-mudahan paparan materi yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila menyinggung perasaan, hampuranya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.